Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, salam sehat bagi kita semua dan tetap semangat. Kita bersyukur untuk boleh mengalami perjumpaan pada malam hari ini melalui persekutuan sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas. Pujian dan doa serta tuntunan kebenaran firman Tuhan akan kembali menjadi bahagian kita pada malam hari ini. Mari terus bersama-sama sehati di dalam doa. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, dengan segala kerendahan hati, kita datang di hadapan Tuhan mencari wajah-Nya dan menaikkan pujian kita. Si paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Kebenaran firman Tuhan malam ini diambil dari kitab Mazmur, pasal 42, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mari kita berdoa untuk memahami dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang mempunyai hidup dan kehidupan kami, Allah yang menebus kami di dalam Yesus Kristus dan menuntun kami di dalam Roh Kudus. Pada malam hari ini kami datang kepadamu sehati dalam doa, mengucap syukur untuk kasih dan setiamu. Pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menuntun kami di dalam Roh-Mu yang kudus untuk memahami akan firman-Mu. Begitupun bagi hamba-Mu Tuhan, agar dapat memberitakannya seturut dengan kehendak-Mu, agar di dalamnya kami boleh mengetahui apa mau dan kehendak Tuhan bagi diri kami, bagi keluarga kami, dan bagi persekutuan kami sebagai orang percaya. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami semua tersedia untuk mendengar. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus
firman hidup yang menghidupkan itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan kita hari ini diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi, kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang selalu membentuk umatnya, memproses umatnya. Untuk itu, kadangkala ia memberikan atau membiarkan umat bergumul dengan permasalahan dalam kehidupannya. Kadang dalam waktu yang begitu panjang, dan terkadang juga dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan dalam situasi pergumulan-pergumulan seperti itu, sebagai manusia, kadang kita bertanya, mengapa saya sendiri menghadapi kenyataan ini? Bahkan mungkin ada orang lain bertanya kepada kita, di manakah Allahmu? Atau jangan-jangan juga kita bertanya pada diri kita, di manakah Allah dalam kehidupan saya? Mengapa Tuhan membiarkan saya? Mengapa Tuhan tidak menolong saya? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat judul perikop yang diangkat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, di situ berbicara tentang kerinduan kepada Allah. Memang Mazmur ini luar biasa sekali, menyatakan kerinduan umat Tuhan yang mau datang kepada Allah, yang diilustrasikan seperti kata pemazmur bagaikan rusa yang merindukan sungai yang berair. Ada rasa haus yang begitu dalam yang dialami oleh pemazmur, dan rasa haus itu bagaikan merindukan air yang dapat diteguk dan diminumnya yang bisa menyegarkan jiwanya. Demikian juga pemazmur merindukan Allah untuk hadir dalam hidup dan kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita telah mendengar tadi bagaimana apa yang dialami oleh pemazmur. Dalam setiap kalimat atau bait demi bait dalam mazmur ini, kita menjumpai sebuah curahan hati, ya, sebuah kegelisahan, sebuah ketidakmampuan untuk menghadapi sebuah situasi yang menekan dalam kehidupannya. Ia merasa terisolasi secara rohani. Ia terus-menerus berseru kepada Allah, tetapi Allah tidak mengindahkan. Kalau kita lihat ayat 42, pasal 42 ayat 3, di situ dikatakan jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ia juga merasa terisolasi secara fisik. Kita tahu, saudara-saudara yang kekasih, pemazmur adalah seorang penyanyi Lewi, ya,
dari Bani Korah yang dulunya memimpin umat Allah dengan nyanyian syukur ke rumah Allah. Namun saat itu ia sudah tidak dapat melakukannya. Ia merasa terisolasi secara sosial. Sepanjang hari lawannya mengolok-olok dia sambil berkata, "Di mana Allahmu?" Itu 2 kali dinyatakan dalam ayat 4 dan ayat 11 kalau kita meneruskan pembacaan kita tadi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dapat kita katakan bahwa pemazmur mengalami sebuah tekanan atau depresi rohani dalam hidupnya. Namun di sini juga kita melihat dan membaca bagaimana ia tidak tinggal diam. Ia tidak pasrah terhadap sebuah keadaan yang menekan dalam hidupnya. Namun ia berserah. Ia bergumul di hadapan Allahnya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam bacaan kita tadi tidak berarti bahwa pemazmur meragukan Allah. Tapi seperti kata tema yang diangkat Lembaga Alkitab Indonesia, ini merupakan sebuah tumpahan kerinduan yang begitu dalam akan kehadiran Allah di dalam hidup dan kehidupannya. Dengan kata lain, ia mau keluar dari situasi ini. Apa yang ia lakukan? Ada 4 hal yang bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Yang pertama, ia mengakui bahwa ia merasa tertekan dan gelisah. Dalam ayat 6 pembacaan kita tadi, pengakuan akan keadaan kita dapat membuat diri kita lebih siap. Artinya, mengakui tentang kondisi apa yang menekan, apa yang menjadi masalah dalam hidup ini di hadapan Tuhan, itu membuat kita bahwa kita realistis, kita jujur dengan kenyataan ini, dan kita tumpahkan itu di hadapan Tuhan. Yang kedua, pemazmur mengingat kembali apa yang telah terjadi pada masa lalu. Ia mengingat sukacita saat memimpin umat melalui puji-pujian masuk ke dalam bait Allah, masuk ke dalam rumah Allah. Ayat 42, pasal 42 ayat 5 pembacaan kita tadi. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Ia mengingat bagaimana kasih setia Allah selalu datang dan ia terus memanjatkan doa kepada Allah. Ingatan akan masa lalu membuat kita melihat kembali kasih setia Tuhan dan nikmatnya mengikut Tuhan. Dengan kata lain, tentu tidak selamanya hidup ini berada dalam kondisi yang tertekan. Memang kita mengalami pasang surut, pahit manisnya kehidupan ini. Namun tidak mungkin bahwa kita akan mengingat terus apa yang pahit dalam kehidupan kita, apa yang menekan kehidupan kita. Kita belajar dari pemazmur bahwa ia juga mengingat, ia juga merenungkan bahwa ada manisnya hidup ini, ada sukacitanya hidup ini, yang di dalamnya Allah nyatakan kehadirannya. Ini yang perlu juga kita ingat, ini yang juga kita perlu renungkan bahwa situasi-situasi pasang surutnya kehidupan ini, Allah tetap mengendalikannya, Allah tetap ada di dalamnya. Yang ketiga, saudara-saudara, ia berbicara pada jiwanya sendiri, memerintahkan dirinya berharap kepada Allah yang adalah penolong. Ayat 6 pembacaan kita tadi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah. Kadangkala kita perlu berbicara pula pada diri kita, bukan seperti orang yang kehilangan pikiran, kehilangan akal, atau orang yang gila, atau orang yang stres. Artinya kita berbicara pada diri kita dan memerintahkan diri kita berharap dan perlu berbicara kepada Allah yang menolong kita. Dengan kata lain,
Kita harus menetapkan hati kita untuk menghibur diri kita. Ucapan kata-kata yang mendatangkan berkat. Allah pasti menolong saya. Saya tidak sendiri. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Kalau Ia menciptakan saya, menjadikan saya, Ia juga menebus saya. Dan Ia menuntun saya di dalam Roh Kudus. Kata-kata penghiburan untuk jiwa kita, untuk diri kita, adalah sesuatu yang membuat kita tidak akan kehilangan asa, namun tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, pemazmur berdoa agar Allah memberikan keadilan dan meluputkan dia dari penderitaan. Namun harus diingat, meski Allah tidak langsung meluputkan kita dari kesulitan, bukan berarti Allah tidak peduli. Kita diajak untuk tetap meyakini bahwa Allah pasti menolong kita. Allah tidak meninggalkan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sahabat sehati dalam doa, kalau kita mengevaluasi perjalanan kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kita alami selama ini, sungguhkah kita pernah bertanya, di manakah Allahku? Atau mungkin orang lain bertanya kepada kita, di manakah Allahmu? Di manakah Tuhan Yesusmu? Yang engkau percaya bahwa dia menderita untuk engkau, dia mati untuk engkau, dia bangkit untuk engkau. Di mana? Saudara-saudara yang kekasih, kita telah memasuki minggu Prapaskah yang kedua. Tema renungan kita kemarin berbicara tentang pengakuan yang utuh. Justru dalam jalan-jalan kesulitan atau penderitaan yang kita alami, pengakuan yang utuh di hadapan Tuhan sama seperti pemazmur harus tetap kita nyatakan. Kalau Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu telah menderita, bahkan memberikan dirinya untuk menebus kita, apalagi kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup ini, tentunya itu tidak ada apa-apanya, karena Ia mengasihi kita. Mari terus berpengharapan dan meyakini kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Terlalu mahal
Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang telah menjadi perenungan bagi kami semua. Tentu banyak hal yang boleh kami pelajari dan renungkan dari firman-Mu, bagaimana pemazmur mengungkapkan dan mencurahkan isi hati, kehidupannya hanya kepadamu saja ya Allah, dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Demikian juga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami tetap akan menaruh pengharapan kami, keyakinan kami, pengakuan kami yang utuh di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau telah mati, Engkau telah menebus kami, dan Engkau telah bangkit bagi kami. Ini meyakinkan kami bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Keyakinan kami tidak sia-sia di dalam Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, sebagai pribadi lepas pribadi, kehidupan dalam rumah tangga atau keluarga kami. Kami mohon pemeliharaan dan tuntunan-Mu, berkat-Mu Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha-usaha kami, di dalam tanggung jawab kami. Kami juga mohon pemeliharaan-Mu bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan iman dan jasmani mereka, dalam bangku studi mereka masing-masing. Dan kami juga mohon pemulihan-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh atau sakit, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, yang sedang dalam masa-masa pemulihan isolasi mandiri. Kami yakin Engkau hadir, memberikan semangat, pengharapan, bahkan pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Kami terus juga berdoa untuk pergumulan bersama yang kami hadapi tentang pandemik. Kami terus memohon kepada-Mu ya Bapa, sembuhkanlah bumi ini, bangsa kami, dari pandemi COVID-19. Berkati usaha vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah kami. Berkati seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan dalam menerima vaksin ini. Malah menyelubungi kami. Berkati kami dalam waktu istirahat tidur malam kami ya Tuhan. Bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan ya Allah, dari kekal hingga kekal. Engkaulah perteduhan kami. Kami datang menaikkan doa syukur kami. Kami datang memohon ampun dari segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita pada malam hari ini, sehati di dalam doa. Mari terus semangat dalam persekutuan di dalam Tuhan. Mari terus tetap meyakini penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Salam sehat, tetap semangat. Shalom dan Bongimelo.